selamat sore untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi dengan PAP kita Sabtu 10 Juli 2021 yang dengan tema Insecure Jadi Bersyukur. Tema kita pada hari ini membuat saya secara pribadi merasakan bagaimana Tuhan menciptakan saya secara spesial. Dan saya sangat bersyukur. Marilah kita juga sama-sama merasakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat teramat baik bagi kita. Dan untuk itu, mari kita siapkan hati kita ambil waktu, kita nikmati ibadah kita pada hari ini lewat pujian kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih juga Tuhan untuk waktu yang Tuhan izinkan hingga kami bisa berkumpul lagi untuk PAP kami pada sore hari ini. Kami berterima kasih untuk semuanya kebaikan Tuhan dalam satu minggu ini. Dan kami juga berterima kasih untuk nanti hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran. Biarlah Tuhan yang memberkati hamba Tuhannya, juga memberkati setiap firman yang akan hamba Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, biarlah Tuhan yang memakai segala alat komunikasi, segala media yang kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk semuanya, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan bermazmur yang diambil dari Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Saya akan mengulanginya sekali lagi. Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Saya akan membacanya dan teman-teman dapat mengikutinya di tempatnya masing-masing. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dengan pada Allah.
Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kita tahu bahwa hidup kita sungguh berharga di hadap Allah, dan kita paham bahwa semuanya sangat-sangat berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang diri kita rasakan, bagaimanapun diri kita, Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Untuk itu, mari kita angkat pujian kita, hidupmu berharga bagi Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami muliakan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena sore hari ini kami berkesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan, supaya Tuhanlah yang menguduskan kami dan memenuhkan kami Roh Tuhan, yang akan membimbing kami, mengarahkan kami, supaya kami benar-benar mengerti, tapi juga dengan sukacita menerapkan firman Allah dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, permuliakan diri-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Sekali lagi, salam saudara-saudara. Tema kita pada hari ini adalah secure menjadi bersyukur. Istilah ini adalah istilah yang sudah biasa kita dengar di media sosial.
entah itu di Facebook, Instagram maupun Twitter, itu ada istilah yang biasa, tapi mungkin sebagian dari kita pun masih asing dengan istilah ini ya, dengan istilah insecure ini. Jadi sebelum kita melanjutkan di video lagi, saya ingin agar kita melihat apa sih yang dimaksud dengan insecure ini. Insecure ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu secure yang artinya aman, dan in adalah tidak. Jadi insecure kalau digabung, insecure artinya tidak aman. Nah, menurut Oxford Dictionary itu insecure dikatakan is not confident about yourself or your relationship with other people. Nah, di sini ada dua kata yang bisa kita garis bawahi, yaitu yang pertama yourself dan yang kedua adalah the others people. Oke. Saya mengutip dari Halodoc. Di situ dikatakan insecure adalah sebuah istilah yang menggambarkan perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa gelisah, merasa takut, merasa malu, sehingga menjadi tidak percaya diri. Nah, jika insecure ini, perasaan tidak aman ini berlangsung terus-menerus, maka bisa mengakibatkan gangguan pada kesehatan fisik juga pada kesehatan mentalnya. Umumnya, saudara yang saya kasihi, umumnya orang-orang mengalami insecure karena yang pertama alasan fisik, artinya mereka merasa, ada orang yang merasa nggak cantik, merasa kurang cantik, kurang ganteng, bahkan ada yang merasa terlalu pendek, artinya tinggi badannya cuma semeter kotor lah istilahnya kan. Ada yang merasa tinggi sekali atau dibilang terlalu tinggi seperti tiang listrik. Jadi dia merasa insecure ya kan, dibandingkan kenapa ya yang pendek, kenapa aku nggak tinggi seperti dia, yang tinggi kenapa aku terlalu tinggi, kenapa nggak lebih pendek aja gitu ya kan. Ada orang yang insecure karena jerawat misalnya, wajah ada jerawat dan dia merasa rendah diri, sangat merasa terganggu saya. Nah, jadi saya dulu pernah satu kali di Surabaya, saya dulu pernah menjelang sebuah pelayanan, mau melayani berkhotbah, muncul satu jerawat tepat di ujung hidung di sini. Waktu mendekati makin besar jerawatnya, waduh benar-benar merasa tidak percaya diri ya kan, merasa gimana, udah macam-macam lah. Udah lebih besar kekhawatiran terhadap jerawat itu daripada memikirkan pelayanan itu ya, seperti itu. Jadi perasaan insecure ini bertambah-tambah, apalagi ketika waktu pelayanan semua orang melihat kita yang berkhotbah, lalu jerawat itu tepat ada di hidung, jadi seolah-olah semua orang menatap jerawat itu dan jerawat itu seolah-olah bertambah besar. Nah itulah ya, jadi benar-benar itu perasaan insecure yang nggak bisa dilupakan ya kan. Tapi walaupun itu pelayanan itu diselesaikan, tetapi itu suatu pengalaman yang bisa saya bagikan ya kan. Salah satu contoh insecure tentang yang namanya tubuh ya kan, ada jerawat yang muncul. Nah ada orang bisa jadi kulit hitam, ada orang yang bisa jadi kurang mancung atau terlalu mancung. Ada kawan yang terlalu mancung dibilang kenapa nggak pendek, nggak agak kurang lah sedikit mancung ini ya, gitu ya kan. Ada orang yang dia merasa insecure karena giginya yang kurang rapi. Nah, ada satu video singkat ya. Namaku Monica, umur aku saat ini 19 tahun dan statusnya pelajar. Untuk saat ini sih sering banget dengar kata insecure. Kalau dulu itu mungkin nggak kenal kata insecure, tapi taunya itu kalau orang lain ngomongin tentang diri saya itu kok gini ya, jadi merasa kalau diri itu nggak berharga gitu, jadi nggak percaya diri, terus minder, terus jadi malu dan sebagainya. Insecure menurut aku ketakutan. Awalnya sih kata-kata dari teman. Dulu waktu SMP itu pernah diejek sama temen cowok lagi. Itu inget banget waktu kejadian dan orangnya sampai sekarang masih inget. Dia itu bilang,
waktu SMP ada temen cowok yang bilang, ih gigimu kok nggak rapi sih, kayak gitu. Tapi itu diomongin pakai bahasa kasar daerah, jadi kan lebih kayak ngena gitu. Kalau diejek sama cewek sih wajar lah ya, karena sering. Nah ini tuh diejeknya sama cowok, jadi karena kayak ngena banget gitu loh. Jadi banyak cowok yang kayak menghindar karena fisik aku. Terus karena SMP ada ejekan temen cowok yang kayak gitu, akhirnya makin parah dong insecure-nya. Jadi mulai waktu itu merasa kayak, oh ya aku kok jadi gini ya. Jadi dia merasa insecure karena apa? Giginya kurang rapi, dan yang memberangkannya itu, yang ngomong itu sama dia itu adalah seorang cowok, sehingga rasanya itu seperti menembus jantungnya ya kan. Jadi dia merasa insecure sampai nangis-nangis ya kan. Ada orang yang merasa insecure karena warna kulit. Di televisi, di media sosial, yang putih, yang cantik itu adalah yang berkulit putih, sedangkan kulitnya mungkin seperti saya atau yang lain ya kan, nggak putih, lalu akhirnya dipaksa-paksain, dibela-belain itu cari pemutih, makin pemutih ya kan, hanya untuk memuaskan atau hanya untuk mencapai standar yang diberikan oleh media sosial itu. Ada yang merasa insecure karena status ekonomi. Misalnya dia berada di lingkungan orang-orang yang sultan ya kan, merasa orang-orang yang berada, yang punya harta banyak, yang punya kekayaan, sedangkan dia ekonominya pas-pasan, sehingga dia merasa minder, merasa gelisah, merasa tidak percaya diri. Setiap kali berjumpa orang dia merasa rendah diri karena apa? Dia tidak mampu untuk memakai barang-barang yang branded dibanding dengan teman-temannya yang lain. Ada juga yang merasa insecure misalnya karena pendidikan. Dia cuma sarjana, dia cuma tamatan SMU, sedangkan yang berada di sekelilingnya misalnya udah S2, S3 ya kan. Dia merasa insecure dengan pendidikannya. Ada juga yang merasa insecure misalnya dengan IQ-nya. Ada yang merasa insecure dengan namanya strata sosial. Ada yang insecure dengan yang namanya bisa jadi adalah masa depan atau hal-hal lainnya. Atau ada yang merasa insecure misalnya orang lain bisa punya pacar, kok aku gak punya ya. Kalau orang yang sudah berkeluarga misalnya, dia merasa insecure. Kenapa? Dia merasa kurang mampu, kurang baik bagi pasangannya. Ada yang bisa seperti itu. Jadi masing-masing orang bisa jadi punya insecure yang berbeda-beda. Nah, jadi insecure-nya saya tidak bisa sama dengan insecure-nya kawan yang lain ya kan. Tapi bisa jadi ada yang sama, ada yang berbeda. Dari beberapa contoh di atas, maka bisa dilihat bahwa tanda-tanda dari insecure ini adalah yang namanya ketidakpercayaan diri sendiri, tidak pede. Jadi dia tidak pede dengan kemampuan dirinya sendiri ya kan, selalu merasa kurang, merasa tidak ada apa-apa. Yang kedua ini bukan rendah hati ya, tetapi ini lebih cenderung kepada rendah diri. Yang kedua adalah ciri dari orang yang insecure ini adalah dia menghindari interaksi sosial. Dia tidak mau berinteraksi sosial dengan orang lain, dia membatasinya karena apa? Karena dia tidak berani untuk menghadapi orang-orang, atau dia merasa dia tidak mampu bersaing, dia tidak bisa berkomunikasi. Dia lebih memilih misalnya lebih baik dengan handphonenya saja ya kan, ngobrol dengan handphonenya saja, karena apa? Handphone nggak akan komplain dengan dia, nggak akan mengkritik dia, kan itu ya kan. Yang ketiga, orang yang insecure ini dia biasanya tidak berani untuk keluar dari zona aman, atau dia tidak berani untuk masuk kepada kondisi yang berbeda. Dia di situ ya di situ aja. Ditawarkan misalnya untuk tantangan yang baru pun nggak berani, karena apa? Dia merasa tidak mampu. Orang yang insecure ini salah satu cirinya adalah suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Saya cuma begini aja, dia bisa ini, dia bisa itu. Jadi semuanya dilihat kepada orang lain, dan pada akhirnya dia merasa dia tidak punya apa-apa karena selalu perbandingan itu dengan orang lain. Dalam sebuah tulisan yang saya baca dikatakan bahwa
Orang yang mengalami insecure umumnya merasa ditolak, merasa terisolasi, merasa cemas, merasa pesimis, tidak bahagia, merasa bersalah, tidak percaya diri, bahkan dia merasa egois dan cenderung mengalami yang namanya gangguan neurotik. Nah, apa itu gangguan neurotik ya kan? Gangguan neurotik itu adalah istilah untuk menggambarkan berbagai kondisi yang melibatkan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial. Jadi orang yang mengalami insecure ini dia akan lambat laun bisa pada ujung-ujungnya dia bisa mengalami namanya gangguan neurotik. Berhadapan dengan orang nggak berani, ngomong dengan orang nggak berani. Pokoknya semuanya menjadi orang lain sebenarnya nggak ada masalah, umumnya orang nggak ada masalah, tapi bagi dia itu masalah besar. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari yang kita dengarkan tadi, lalu siapa sebenarnya yang bisa mengalami insecure ini? Nah, siapa saja bisa mengalaminya, semua orang bisa mengalaminya, dan umumnya kalau dari yang saya tahu bahwa semua orang pernah mengalami yang namanya insecure. Nah, tapi pertanyaannya gini sekarang, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Ya, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Apakah insecure ini adalah hal yang wajar bagi kita atau bagaimana? Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita buka Kejadian pasal 1 ayat 31. Ketika semua penciptaan sudah selesai, apa yang dikatakan Tuhan? Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dikatakan bahwa Allah melihat semuanya itu dan dikatakan sungguh amat baik. Artinya gimana? Saudara dan saya diciptakan dengan sempurna. Saudara dan saya diciptakan dengan mulia. Ya kan? Lebih mulia dari tanaman, dari binatang-binatang itu. Kita beda. Dan kita dikatakan sungguh amat baik. Tuhan menciptakan kita dikatakan segambar dan serupa dengan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 di situ dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi saudara, Tuhan menciptakan saudara dengan saya segambar dan serupa dengan Allah. Artinya kita tidak kurang diciptakan Tuhan. Kita sempurna diciptakan Tuhan. Maka seharusnya orang yang diciptakan Tuhan ini, kita yang manusia yang diciptakan Tuhan ini merasa secure karena apa? Tuhan yang menciptakan kita ini, dia menciptakan kita dengan sempurna, dengan dikatakan sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Saudara yang kulit putih, saudara yang kulit hitam, itu dibilang sungguh amat baik, sama nilainya. Saudara yang tinggi, saudara yang pendek, itu semua dibilang sungguh amat baik. Gak ada dibilang lebih tinggi itu lebih baik dari yang pendek, atau yang pendek lebih baik dari yang tinggi. Tidak. Nilainya sama. Itu ya. Saudara yang kaya dan miskin sama nilainya. Itu hanya tambahan ya kan. Uang satu punya uang lebih banyak, yang satu kurang banyak. Tapi mereka semua dikatakan awalnya dikatakan sungguh amat baik. Tapi kenapa sekarang misalnya kok anak Tuhan kok mengalami yang namanya insecure? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di Alkitab ada orang-orang yang pernah mengalami juga yang namanya insecure. Kita lihat ya. Pertama kali waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu adalah orang-orang yang pertama kali mengalami namanya insecure. Jadi ketika mereka jatuh dalam dosa, sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka merasa secure dengan semua yang ada di sekeliling mereka. Mereka nggak bersaing, nggak membandingkan dirinya dengan singa, enggak. Karena apa?
mereka secure dengan keadaannya, mereka merasa aman dengan keadaannya, karena itu Tuhan membuatnya semua dengan porsinya masing-masing. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Ketika Tuhan datang, Tuhan memanggil mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi. Orang yang merasa tidak aman akan bersembunyi. Bersembunyi dari apa? Macam-macam, ya kan? Jadi Adam dan Hawa dikatakan mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan. Itulah kenapa pertama kali manusia merasa insecure dengan penciptanya, dengan lingkungannya. Mereka mulai merasa bersalah, merasa cemas. Ada yang salah di sini. Harusnya apa? Harusnya mereka merasa secure karena berjumpa dengan Tuhan. Tetapi karena dosa, maka manusia menjadi insecure dengan dirinya. Nah, jadi kalau dibilang, akhirnya apa dibilang? Insecure wajar enggak? Wajar jadinya, manusiawi jadinya. Karena apa? Dari dulu sudah, sejak Adam dan Hawa itu sudah terjadi. Manusia sudah mulai merasa yang namanya insecure itu, merasa tidak aman. Udah merasa tidak percaya diri dengan dirinya karena apa? Ada yang salah. Nah, itu apa? Hubungan dengan Tuhan yang sudah rusak. Hubungan dengan Tuhan yang tidak lagi normal sebagaimana awalnya. Itu adalah inti dari insecurity sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, manusiawi kalau orang merasa insecure karena apa? Semuanya jatuh dalam dosa. Tapi apakah wajar untuk anak-anak Tuhan terus-menerus merasa insecure? Nah, saya katakan tidak wajar. Seharusnya kita tidak merasa insecure terus-menerus, apalagi terus-menerus ya, awet insecure-nya ya. Kamu pernah merasa insecure? Iya, sampai sekarang aku selalu insecure. Jangan merasa dengan menggunakan istilah itu terus gaul sekali, terus merasa bangga dengan keadaan itu. Enggak, itu salah. Jadi jangan kita merasa insecure dan itu kita pupuk terus menerus menjadi sebuah gaya dalam hidup kita. Aku merasa insecure, enggak, benar-benar tidak membanggakan itu ya. Jadi pertama kali manusia jatuh dalam dosa, maka itulah pertama kali manusia menjadi insecure. Apakah di Alkitab ada orang-orang yang pernah merasa insecure? Ada, misalnya tadi selain Adam dan Hawa ya, misalnya Musa, Keluaran pasal 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu kita lanjut di ayat yang pasal yang keempat ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Jadi Musa yang hebat itu pernah mengalami yang namanya insecure, tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, tidak percaya dengan dirinya sendiri bahwa Tuhan memanggil dia bukan karena Tuhan tidak mengenal dia, tapi Tuhan kenal dia dengan benar, maka Tuhan memanggil dia untuk memimpin bangsa Israel keluar. Musa bilang begini, orang lain saja Tuhan, ya. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Artinya orang lain dia anggap udahlah, ada orang lain yang lebih baik dari aku, aku nggak usah lah. Padahal Tuhan milih dia. Saudara, perasaan insecure bisa membuat kita menolak kehendak Tuhan, bisa membuat kita jauh dari kehendak Tuhan, bisa membuat kita melawan apa yang Tuhan mau, ya. Musa, pada akhirnya memang Musa katakan kepada Tuhan, pada akhirnya memang Tuhan katakan kepada Musa di dalam ayatnya yang ke-11, Tuhan bilang begini,
Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia, siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta, bukankah aku, yakni Tuhan? Jadi Tuhan mengingatkan kembali, aku loh yang membuat itu semua. Aku yang manusia, aku yang membuat orang melihat atau orang buta. Itu Tuhan. Lalu siapa lagi? Ada yang berikut adalah Yeremia. Kita baca ya, Yeremia pasal 1 ayatnya yang ke-6, ayat yang ke-5 dan ke-6. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Jadi saudara-saudara, gak usahlah bilang dirimu. Pada masa yang lalu, Adam dan Hawa, Musa, bahkan Yeremia pernah juga mengalami yang namanya insecure. Tapi yang luar biasanya adalah orang-orang ini, mereka tidak berhenti di perasaannya yang tidak percaya diri di situ aja, tidak. Tapi mereka maju. Ketika mereka dibilang, mereka menyampaikan bahwa aku terlalu muda, aku tidak pandai bicara, aku terlalu lemah dibanding orang di antara kaumku. Tapi gak berhenti di situ, mereka melangkah, mempercayai panggilan Tuhan, mempercayai firman Tuhan, dan mereka melakukan apa kehendak Tuhan, sehingga mereka muncul menjadi orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang secure, dan orang-orang yang memberikan secure kepada orang lain. Nah gitu ya. Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau di sekeliling kita merasa insecure karena mereka tidak mengenal Bapa di surga, itu normal. Tapi bagi saudara dan saya yang mengenal Bapa di surga, yang punya Kristus dalam hidup kita dan kita di dalam Kristus, lalu kita pun insecure terus-menerus, istilahnya awet sekali insecure kita, maka itu tidak wajar, tidak normal. Itu artinya ada problem di situ. Harusnya ketika Roh Kudus, ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam hidupmu, maka itu akan memberikan rasa aman kepadamu. Karena apa? Roh Kudus akan menolongmu untuk menjalani hidup, menolong kalau ada yang tidak dimengerti, dia memberikan pengertian bagi, kata firman Tuhan ya kan, dia memberikan pengertian tentang segala sesuatu. Jadi saudara, orang yang tidak percaya kepada Kristus wajar dia merasa insecure, tetapi kita yang di dalam Kristus, kita seharusnya secure karena yang mengcover hidup kita adalah Allah yang luar biasa, pemilik dunia ini, pemilik segalanya, Allah yang maha kuasa, Allah yang tak bisa dikalahkan dengan apapun. Nah hari ini jangan sampai kita menjalani hidup sebagai orang-orang yang insecure, orang-orang yang bisa menghabiskan air matanya hanya untuk menangisi kekurangannya, menghabiskan air matanya hanya untuk apa? Karena kritikan orang lain, menghabiskan air matanya hanya karena ada permendingan yang dibuatnya sendiri yang menyusahkan diri. Tapi marilah kita menjadi orang-orang yang berbeda, orang-orang yang secure ya kan. Nah, ada yang ingin saya sampaikan. Saudara dan saya ingin menjadi orang-orang yang secure, bukan insecure. Yaitu pertama adalah percayalah kepada firman Tuhan. Jadi untuk percaya kepada firman Tuhan, maka saudara harus membaca firman Tuhan supaya saudara bisa percaya kepada Tuhan. Iya, rajin PA, rajin ibadah, tetapi kok biasa sekali dengan suka sekali masih saja insecure. Nah, saudara, membaca firman, percaya kepada firman Tuhan tidak sama dengan kita membaca dan mengetahuinya saja. Tapi percaya kepada firman Tuhan artinya saudara harus menghidupi firman itu. Ya, firman Tuhan katakan, engkau diciptakan dengan sungguh amat baik, dengan sempurna, bahkan segambar dan serupa dengan Allah. Maka saudara hidup bukan hidup untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Kristus. Bagaimana mungkin orang yang dikatakan segambar dan serupa dengan Allah lalu menghadap cermin, lalu dia mengatakan dia menyesali siapa yang dia lihat di cermin itu kan? Dia menyesali dirinya.
Pasalnya tidak mungkin orang yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yang dipulihkan hidupnya, dipulihkan gambar dirinya, dia menjadi insecure dengan hidupnya. Itu tidak mungkin. Orang yang percayakan hidupnya kepada Tuhan, yang percaya kepada firman Allah, yang menghidupi firman Allah, dia akan merasakan secure. Karena apa? Roh Kudus akan mengingatkan dia ketika ada muncul perasaan gak pede, ada muncul merasa kok lebih cocok dia ya, kita akan semakin diingatkan, Tuhan menciptakan kita gak ada duanya. Saudara tidak sama, tidak dua. Saudara berbeda dengan dia. Saudara diciptakan berbeda dengan dia, dan masing-masing sesuai dengan tujuannya masing-masing, dengan kualitasnya masing-masing, dengan talentanya masing-masing. Maka saudara tidak bisa untuk membuat standar saudara sama dengan standar dia. Nah, mari kita belajar untuk memaksimalkan apa yang Tuhan berikan. Ingat, kisah Tuhan memberikan talenta kepada para pekerja itu. Ada yang 1, ada yang 5, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, ya kan? Tapi yang 5-nya bertambah, yang 2-nya bertambah, tapi yang 1 ini disimpannya. Lalu kenapa dia cuma orang 1? Kenapa cuma yang 1 itu pun dia gak bisa ngerjain? Tuhan tahu dia gak mampu, makanya kasih 1 pun gak bisa diusahakan. Jadi Tuhan tahu kita dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi jangan pula kita memaksakan diri kita memberikan lebih tinggi daripada yang kita mampu. Tapi mari kita mengerjakan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan yang semaksimal yang bisa kita kerjakan. Begitu ya. Jadi kalau kita udah percaya kepada firman Tuhan, menghidupi firman Allah itu, maka otomatis tidak mungkin kita tidak percaya diri dengan diri kita. Yang kedua adalah terima kenyataan. Terimalah kenyataan bahwa seperti ini dirimu. Terimalah dirimu apa adanya dalam kebenaran yang Tuhan sudah karuniakan bagimu. Jangan suka membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, jangan suka menyalahkan dirimu sendiri, tetapi terima siapa dirimu dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah belajarlah bersyukur. Bersyukur karena apa? Apa yang kamu miliki belum tentu orang lain miliki. Jadi tidak ada yang tidak sempurna, semuanya sempurna dalam pandangan Tuhan. Karena itu mari kita belajar untuk melihat yang ketidaksempurnaan ini menjadi sempurna. Ada satu catatan khusus yang perlu kita ingat. Insecure adalah tanda untuk mengingatkan kita bahwa kita sedang tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Jika saudara benar-benar mengasihi Tuhan, maka saudara tidak akan terus-menerus berada dalam keadaan insecure. Tapi ketika saudara benar-benar mengasihi Tuhan, maka saudara benar-benar akan merasa secure karena ada Tuhan bersama. Hari ini, di masa pandemi ini, bagaimana kita? Apakah kita merasa insecure atau kita benar-benar merasa secure? Orang bisa saja tidak merasa insecure karena apa? Semuanya yang misalnya selama ini dia mengandalkan orang tuanya, tiba-tiba orang tuanya dipanggil Tuhan, hilang, lalu dia menjadi buyar semua. Atau orang yang selama ini mengandalkan usahanya, lalu tiba-tiba usahanya bangkrut, dia menjadi insecure. Tapi bagi orang-orang di dalam Tuhan akan belajar untuk mempercayai bahwa Tuhan berkuasa di sini. Tidak ada satupun yang terjadi di luar rencana Tuhan. Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena itu bersyukurlah dengan apa yang kau punya, bersyukurlah dengan apa yang kau miliki, bersyukurlah dengan kesempatan-kesempatan, dan maksimalkan hidupmu dengan semua yang Tuhan percayakan. Ingatlah, kau berharga di mata Tuhan. Yang pertama, kondisi insecure bisa saja datang kepada siapapun bisa mengalami. Tapi bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, bisa menanggapi insecure itu dengan benar. Artinya tidak terus-menerus berada dalam kondisi insecure, tetapi dia akan maju kepada kondisi insecure karena dia punya Kristus di dalam hidup. Yang kedua, ingatlah
bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Karena engkau berharga di mata Tuhan, maka Tuhan memberikan nyawanya bagimu. Supaya apa? Supaya engkau tidak binasa. Karena itu jangan membiarkan dirimu hancur hanya karena perasaan-perasaan yang tidak sepantasnya untuk menggantikan posisi Kristus itu. Lalu yang ketiga, mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Hanya di dalam Dia ada secure, ada rasa aman, ada ketentraman yang Tuhan berikan. Dan mari kita melihat semua yang kita miliki dalam hidup kita menjadi satu media untuk kita memuliakan Tuhan. Demikian disampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan akan menolong kita untuk menerapkannya, menolong kita untuk lebih lagi memahaminya dalam kehidupan kita oleh pertolongan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, dan kita baru saja mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, di mana apapun kebenaran yang barusan kita dengarkan, marilah kita mengubah rasa insecure kita itu menjadi rasa syukur kita kepada Tuhan, di mana kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi dan mencintai kita. Seperti lagu dari kertas pujian kita yang terakhir, Kau Sangat Kucinta.
kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk ibadah kami pada sore hari ini. Kami berdoa supaya hati kami sukacita dan pikiran kami diubahkan Tuhan, dan yang terutama kami menjalani hidup kami dengan lebih berani, dengan lebih tertuju kepada Tuhan dan benar di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus supaya kami semua menjadi orang-orang yang menjadi kesaksian bagi Tuhan, bahwa orang-orang yang mengenal Tuhan merasa aman di dalam perlindungan Tuhan, merasa kuat, menjadi kuat dan berani menghadapi segala sesuatu oleh karena yang menjamin hidup kami adalah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan yang sudah kami berikan, berkati bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan, di doa kami kita bersama-sama berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat Allah Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Allah yang kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih.